Ini ada Mas Laras, sebelum kita masuk ke segmen berikut nih nggak terasa udah 1 jam ya. Sebelum kita masuk ke sharing-sharing nih ada Mas Laras dan Mas Santos nih ya. Mas Santos ini gimana nih Mas Santos? Ada produknya yang mungkin bisa ditampilkan atau Mas Laras dulu ya. Mas Laras apakah bisa on mic? Mungkin agak berisik ya. Nah, Mas Johan baru garap laser cutting. ini Mas Agak berisik kedengeran nggak ya? kedengeran. Suara berisik ya? Aman. Berisik ya? Aman. Oke, ini Mas Laras lagi di manakah? Sambil memperlihatkan Baik, saya wajahnya melaporkan dulu. dari Grand City Convention Hall di Surabaya. Oh, Surabaya. Jadi di sini lagi ada pameran industri dari Pamerindo, menampilkan beberapa tenan dari industri. Nah, kebetulan Politeknik ATMI ikut di salah satu booth ini, mewakili satu-satunya politeknik di Indonesia. Kemudian keren. Oh, yang buat yang di Surabaya atau yang di Jawa Timur silahkan mampir. Ini hari ini masih ada sampai kapan nih, Mas? Sampai jam 6 ya. Oh, sampai sore ini jam 6 aja ya. Hari terakhir masih kebetulan. bisa. Iya. Ya, itu suara-suaranya dari mesin-mesin yang di situ ya. Ini memamerkan teknologi-teknologi terkini yang tentunya akan sangat mudah kalau kita sudah belajar di Mekatro ATMI ya, baik itu D3 maupun D4-nya. Nanti bahkan ini ada mesin CNC Icon ya. Ini Betul sekali, di sini ada banyak mesin CNC, mau mulai dari 3 aksis, 4 aksis, 5 aksis, mesin terbaru seperti Amrobot ada di sini. yang arm robotnya dari First Machinery ya. deket kah arm robotnya? Amrobot coba kita cari ya. Ya. Oke, kalau mesin CNC itu kan kalau secara mekanikal kita bisa mengoperasikan itu nanti TMI ahlinya, teman-teman juga bisa yang Mekatro, dan kelebihannya dari Mekatro nanti bisa membuat programmingnya, kemudian penginstalasiannya karena berhubungan dengan listrik ya. Ya, silahkan belajar dari dasar dulu di tingkat 1, belajar pemrograman dan juga program-program yang lain mengenai CNC ini di tingkat 2. Nah, ini ada robot. apa ini? Otomasi bersama Indonesia. Ini ada arm robot. Dia ada kontrol CNC di sini. Di Poltek juga ada ya, di lab maintenance. Nah, nanti kita juga ada belajar ini. Kemudian ada apa namanya CNC controller. Kemudian ada arm robot juga. Mas Laras lagi bekerja. Luis. Siapa yang ngomong tadi? Nah, gini ya, ini belajar mainin lengan robot ya. Kita lihat bahwa mesin-mesin di perusahaan yang ini ya membuat mobil Tesla atau otomasi bahkan mobil-mobil Toyota dan lain-lain, sebut merek enggak apa-apa karena kita politeknik ya. Itu belajar dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Oke, ada lagi yang menarik Mas dari pameran industri di situ mungkin yang paling spesial Kita coba ke booth ETA ya, ETA kita ada kerjasama juga beberapa kali. Kita sambil lihat-lihat ada apa aja. Ini ada kampung industri, energi tepat guna ya, pertanian dan lain sebagainya. Ya, kita juga ini ya di kampus 3 itu ada greenhouse yang sebesar pabrik nih ya. Nanti teman-teman juga bisa terlibat di situ, bukan jadi petaninya tapi memaksimalkan teknologi biar bisa membantu para petaninya ya. Biar bisa panen lebih cepat atau mungkin menjaga kondisi suhunya. Mungkin juga ada peternakan yang istilahnya untuk memberi makan ikan atau mengelola air. Nah, ini ETA. Ngapain ini Mas di ETA ini Mas? Kita banyak alumni juga yang di sini. Ini jadi monitoring sistem. Kayak ini ya smart house itu ya? Betul. Iya, betul, ada controller. Mungkin ada monitoringnya ya. Lagi live ini YouTube. Oh, silakan. Boleh dijelaskan sedikit mungkin, Pak? Iya, kami dari kita punya produk saya
kemudian unbox ini tujuannya membaca perangkat-perangkat yang sudah ada, data-data dari sensor, data dari perangkat, kita online-kan. Oke. Selain kita punya dashboard, punya database, sehingga kita bisa tampilkan seperti ini, misalnya seperti ini. Kalaupun di custom seperti yang kita pasang di PLN, ada map-nya, ini rectifier ya, ada map-nya juga memungkinkan. Ini datanya live. Kita bisa jadi jarak jauh sekali ya, Pak ya? Dari jauh ya, karena kita wifi koneksi ke internet, kita custom bahkan ini untuk PLN rectifier inputnya berapa, loadnya berapa, bahkan kita juga bisa melihat grafiknya hari ini seperti apa tegangannya. Nah, kalau misalnya ini tadi seperti ini, ini aplikasinya. Kalau ada sesuatu yang mati gitu misalnya, atau suhu melebihi titik tertentu, nanti kita dapatkan nanti di sini update-nya. Oke. Remote on-off juga kita taruh dari sini. Ini bisa kita nyalakan atau kita matikan dari jauh. Tapi kalau kita hubungkan ke kontaktor atau relay, kita nanti dapatkan atau perangkat yang lebih besar arusnya bisa kita kontrol. Karena datanya sudah kami dapatkan, misalnya kita gunakan untuk power monitoring, KWH, pemakaian listrik per bulan, analitiknya gitu misalnya, analitiknya perharinya seperti apa, itu bisa sangat mudah bagi kami menampilkan seperti apa, data apa yang penting. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Laras laporan langsungnya di lokasi ini ya. Ini kayak siaran TV. Tapi terima kasih sekali, ini mumpung juga teman-teman bahwa kita bisa bekerja juga nantinya kalau lulus dimanapun teman-teman itu bisa membayangkan ya, istilahnya keinginan apa bekerja, bahkan di dunia industri dalam dan luar negeri teman-teman bisa terlibat. Nah, istilahnya jangan takut untuk bermimpi tinggi ya, silahkan mimpi setinggi-tingginya istilahnya, dan belajarlah dari hal yang dasar. Kita harus belajar terbang dulu ya, lepas landas dulu dengan tahu dasar-dasarnya di tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Habis itu kita melesat gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih para instruktur dan Mas Laras yang di lokasi. Nah, sekarang masuk ke segmen berikutnya. Ini udah jam kedua ya, ini semoga lebih betah lagi di sini teman-teman yang masih di YouTube. Teman-teman yang mahasiswa tingkat 1, 2, dan 3. Ini ada yang TRMK enggak Mbak Anggi? Mute. Michelle TMK ya? Michelle TMK. Iya. Oke, berarti ini dari teman-teman mahasiswa TMK ya. Kebetulan saya ngundangnya Mekatro karena TRMK belum belum tahun kedua ya, baru tahun pertama. Nanti kita ya sekilasnya hampir sama ya untuk pelajaran tingkat 1 dan 2-nya Mekatro ya dengan TRMK. Ya sama, nanti kita coba wawancari satu persatu dari yang tingkat 1 dulu ya. Ini tingkat 1 siapa ini? Saya, Mas. Oh, Michelle. Oke. Mbak Michelle ya. Bener Mbak kan? Karena di admin itu kan rambutnya pendek, bukan istilahnya wajib, tapi istilahnya supaya aman karena kita di mesin ya, harus pendek biar keselamatan kerjanya terjamin. Mungkin Mbak Michelle bisa cerita nih, kalau tadi para instruktur sudah cerita banyak, harapannya apa lah nanti dari mahasiswanya ya, dari Mbak Michelle nih, gimana tingkat 1 itu apa yang didapat, apa yang mau dikembangkan secara pelajaran maupun di luar pelajaran, apa sih yang menarik di mekatronika ini? Karena kita memang basicnya mekatronika itu di mekanik dan informatika dan elektronika, jadi di tingkat 1 tuh kita juga mendapat dasar-dasar dari pertama gambar teknik dan juga mekanik sendiri. Kalau gambar teknik ini nanti kita dapat pengetahuan dasar dari dalam membaca dan menggambar gambar teknik. Jadi waktu kita ingin membuat suatu benda kerja dan kita lihat referensi dari gambar teknik, kita bisa mengetahui ukuran-ukuran apa yang memang harus dibuat, serta toleransi juga kita akan belajar di gambar teknik di lab MD, dan juga lab MD ini
sebagai bekal kita untuk bisa membaca gambar teknik untuk kita bekerja di section mekanik. Nah, di section mekanik itu sendiri mungkin section yang paling berkesan bagi semua mahasiswa Politeknik Admi karena di section mekanik ini kita istilahnya membengkel. Kalau membengkel ini kita mungkin capek sekali untuk berdiri 8 mungkin 6 jam lalu kayak rasanya deg-degan sekali kalau mengoperasikan semua mesin. Kalau di Gerinda itu untuk mengasah alat potong tadi, misalnya ada yang gempil atau patah, nanti bagian dari Gerinda akan mengasah alat potong tersebut, jadi alat potong tersebut bisa dipakai kembali. Lalu kalau milling itu nanti merupakan mesin yang memutar alat potong agar alat potong tersebut bisa memotong benda kerja sesuai yang apa yang kita mau. Nanti bentuknya bukan cuma kotak, ada yang bentuknya seperti segi 8 dan juga ada yang ukuran-ukuran ISO. Nanti juga kita diajari bagaimana cara mengoperasikannya, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, dan juga apa gunanya masing-masing alat potong tersebut. Nanti ada sendiri dan ada cara menghitungnya sendiri, nanti bakal dikasih tahu oleh instruktur kita. Kalau di Bubut nanti kita belajar tentang cara memotong, menyayat benda silinder menjadi benda yang akan kita mau, dan itu menggunakan pahat dan benda kerjanya yang berputar. Dan di kikir kita akan belajar cara untuk mengikir, jadi semua nggak pandang bulu ya, cewek cowok semua mengikir, dan juga targetnya juga sama, dan juga capeknya juga sama pastinya, dan juga mungkin targetnya harus selesai dengan sama. Dan kalau saya sudah menyelesaikan assembly, nanti mekanis dari segala benda kerja mekanik, dari milling, bubut, dan kikir itu nanti disatukan menjadi satu benda kerja. Dan assembly saya itu membuat handle tab dari tab. Jadi dari pegangannya dari bubut dan juga handle-nya dari milling, dan juga dalamnya untuk mengencangkan tab itu dari benda kikir saya. Dan hal tersebut mungkin ada kesusahannya masing-masing, dan saya juga menjumpai banyak sekali komplain-komplain dari menggembelkan pahat dan juga merusakkan cutter menjadi kayak fish drill gitu. Jadi mungkin komplainnya banyak, tapi itu menurut saya buat saya belajar lagi, dan untuk saya kedepannya lebih hati-hati lagi dalam mengoperasikan mesin, dan juga lebih melatih refleks saya untuk apa ya, kalau misalnya ada sesuatu yang emergency harus ditekan, dan itu lebih bisa apa ya, melatih refleks saya untuk mengoperasikan mesin lebih baik. Nah, kalau itu untuk mekanik dan gambar teknik. Nah, sekarang untuk ke bagian intinya, yaitu bagian yang paling seru ya di 5 section mekatronika. Jadi nanti kita dapat Inka. Kalau di Inka itu kita belajar tentang komponen-komponen kecil dari elektronika dasar. Jadi nanti kita diajari oleh Mbak Dewi dan cara merangkai yang benar dan membaca gambar simbol-simbol elektronika yang ANSI ya. Terus untuk cara untuk mengoperasikan dan melihat menggunakan alat ukur dari kelistrikan, semuanya kita diajari, dan juga kompetensinya pasti ada rintangannya masing-masing, dan juga ujian prakteknya sangat seru. Dan juga untuk di AIN, ini merupakan section favorit saya. Jadi di AIN ini nanti kita belajar pertama untuk mengenal untuk komponen-komponen seperti komponen dasar dari setiap mesin menurut saya. Nanti ada kontaktor, terus ada relay dan timer. Nanti kita belajar cara untuk menggabungkan
kontak-kontak dari komponen-komponen tersebut. Dan pertama kali untuk minggu ketiga kita belajar tentang menggambar rangkaian listrik, dan dari menggambar rangkaian listrik tersebut kita diminta untuk mengaplikasikannya dan juga merangkai di panel dari gambar listrik tersebut. Jadi kita bisa membaca rangkaian listrik dari sectionnya Mbak Anggi, dan cara kita membaca gambar listrik ini nanti menentukan apakah rangkaian tersebut bisa berhasil, dan indikator berhasilnya itu dari perputaran motor 3 pasar. Dan lalu untuk BWM ini section solder menyorder PCB, lalu kita menyablon PCB dan juga mengoperasikan 3D printer. Terus untuk section CD nanti di sini kita belajar tentang bahasa program Python, itu untuk mengoperasikan Raspberry Pi atau PC yang berbentuk kecil, sekecil kartu kredit mungkin ya. Nah, itu untuk menjalankan suatu program di situ dan menghidupkan suatu rangkaian. Lalu untuk yang terakhir yaitu CNC, CNS, itu kita nanti belajar cara mengoperasikan mesin CNC tapi lewat software dulu, karena untuk kedepannya untuk tingkat yang lebih lanjut saya kira akan belajar dari CNC-nya, mesin CNC langsung. Jadi di tingkat 1 ini kita belajar tentang CNC tapi lewat simulasinya dulu. Nah, dan mungkin itu pengalaman saya, menurut saya seru sekali sih untuk tingkat 1 ini. Dan mungkin ada tips and trick dari saya. Yang pertama itu disiplin waktu, lalu target diselesaikan tepat waktu, terus jangan lupa taat SOP dari setiap section, dan juga di tingkat 1 banyak sekali instruktur yang membuka lembur, jadi manfaatkan waktu lembur dengan baik untuk sebagai tabungan jam plus, agar kalau misalnya ada komplain sesuatu dan mendekati ujian praktek, kita tidak terbebani oleh komplain tersebut. Lalu jangan lupa tidak takut untuk bertanya kepada instruktur, karena dari bertanya tersebut kita bisa paham betul dengan apa yang akan diajarkan, dan jangan takut salah. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, nanti itu menjadi pengalaman saja untuk kita ke depannya lebih baik. Dan menurut saya kayak ujian praktek Inka waktu itu saya salah, tidak menggabungkan dari power ke power dan ground ke ground, jadi motornya tidak berfungsi dengan baik, dan itu menjadi teringat-ingat terus di mindset saya bahwa saya harus ke depannya lebih teliti lagi, dan untuk itu saya harus lebih pede dalam mengerjakan segala kompetensi, karena kita harus percaya dengan diri sendiri kalau kita bisa melakukannya, dan juga kita bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu dan juga fungsinya berhasil. Mungkin untuk tingkat 1 ini lebih main ke mindset gitu ya. Jadi kita lebih melatih pikiran kita untuk jadi lebih pede untuk melakukan segala kompetensi yang mungkin dari dulu dari SMA tidak ada sama sekali, baru ketemu ini mekanik dan elektronika, jadi kita diajarkan untuk lebih pede untuk mengoperasikan dan praktek dari semua section yang ada. Lalu mungkin untuk saya mungkin tidak takut komplain ya, karena waktu saya pernah komplain banyak lumayan, itu jangan dibuat ngedown. Besok adik-adik mungkin mengalami yang sama, nanti kita harus berpikir lagi kalau dengan adanya komplain itu kita mungkin bisa lebih hati-hati dalam mengoperasikan mesin, dan juga nanti untuk hal positifnya nanti kita bisa diambil dari lembur tersebut, nanti kita mendapat pengalaman yang lebih baik ke depannya. Itu aja sih, Mas.
Ya. Sorry, masih ke-mute tempatku. Oke. Ini tempatku tadi ke-mute, saya tadi ngomong lupa lagi nih. Mohon maaf nih. Operatornya sendirian soalnya. Oke. Terima kasih Mbak Misel. Tadi sudah sharing mengenai mekatronika tingkat satunya ya. Jadi teman-teman yang belum pernah pegang mesin nih, Admi 55 yang datang atau mungkin teman-teman SMA yang lain yang baru kelas 2 atau kelas 1, nggak usah takut dengan pegang mesin ya. Mesin itu mesin ya memang besar, ada potensi bahaya, tapi kalau prosedurnya benar teman-teman akan aman. Buktinya Mbak Misel sampai akhir tingkat 1 ini beres dan lancar mengerjakannya. Mungkin stres waktu pegang awal-awal, tapi buktinya ini ada Mbak Dewi, Mbak Ajeng, dan Mbak Anggi bisa jadi pengajarnya, berarti sudah lolos dan sukses mengerjakan di mesin-mesin ya. Bahkan mereka masih bisa bubut harusnya nih ya, membuat benda kerja dari pentah jadi bentukan khusus itu ya. Oke, ini dari tingkat 1 ada lagi kah? Tidak ada ya, tingkat 1 ya. Selain Mbak Misel, ada lagi gak Mbak Anggi? Tadi kayaknya ada Beni, Beni, mana Beni? bisa mungkin sharing. Beni? Nggak ada. Oh, udah ada. Nggak ada Oke, ya. kita ke tingkat 2 ya supaya ada gambaran sedikit. Oh ya, ini tadi Mbak Misel kan banyak ngomong mengenai lab-labnya seperti apa. Nah, kebetulan kan nggak bisa nampilin langsung di sini. Nah, nanti teman-teman bisa cek di YouTube-nya Mekatro Admi. Linknya sudah ada di kolom chat. Atau mungkin kata kuncinya ini ya, Mekatronika Admi ya. Gitu ya Mas Bowo ya. Teknik mekatronika. Teknik Mekatronika, ada adminnya kan berarti kan? Iya, Ya, nanti biar bisa nge-search di YouTube Teknik Mekatronika Admi, ada sekilas mengenai lab-labnya masing-masing. Tingkat 1 ya ada, tingkat 2 juga ada ya. Baru tingkat 1 Mas Bowo. ada tapi belum lengkap. Ya, Makanya subscribe dulu nanti biar nggak Iya. ketinggalan. nanti akan dilengkapi oleh Mas Bowo lab-lab yang lain, tapi tingkat 1 sudah ada. Bagi admin 55 yang sudah join di sini bisa nanti setelah sharing ini bisa langsung lihat YouTube-nya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Subscribe Politeknik Admi juga dan Mekatronika Admi, Teknik Mekatronika Admi. Oke. Selanjutnya dari tingkat 2 ada perwakilan siapa ini? Oh, ini ada Mas Seto juga, ini pengajar TPM tapi juga pameran di Surabaya. Yang tingkat 2 siapa Mbak Anggi? Mas Angin Saga. Saya Mas Angin Saga. Nah, silakan. Tadi kan tingkat 1 sudah, coba kita lihat tingkat 2 itu ngapain aja. Oke, perkenalkan nama saya Angin Saga, mahasiswa tingkat 2 Mekatronika, jurusan Mekatronika, angkatan 53. Saya mau cerita banyak ini yang tingkat 2. Jika dibandingkan dengan TMK tingkat 1, di tingkat 2 ini praktek kita sudah fokus ke jurusan atau bidang kita yaitu Mekatronika. Di tingkat 1 sebagian besar masih praktek kasar di bengkel. Bisa dibilang masih belajar dasar dari mekanik. Baik itu mikir, milling, bubut, ataupun gerinda. Nah, di tingkat 2 ini, section praktek seperti itu udah nggak ada. Saya beri contoh section praktek yang saya pelajari di tingkat 2. Yang pertama itu section pemrograman. Di section pemrograman ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah program dengan berbagai macam fungsi. Lalu di tingkat 2 ini, kita akan belajar program bahasa C++ dan C#. Lalu section yang kedua itu microcontroller. Di section ini kita akan bermain dengan berbagai macam hardware, baik itu Arduino, motor DC servo, sensor suhu, sensor suara, RFID, dan sebagainya. Di section mikro ini juga tidak lepas dari yang namanya program. Jadi untuk mengontrol suatu hardware harus ada program, perintah program. Lalu section yang ketiga itu teknik digital.
Nah, menurut saya section ini sebagai dasar logika elektro untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan section praktek yang lainnya. Nah, kebetulan shift saya, kelompok saya mendapatkan jadwal section teknik digital ini di awal perkuliahan. Jadi section yang lainnya lebih mudah. Contoh yang dipelajari di